Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kita masuk ke yang pertama, yaitu siklus manajemen pendapatan daerah. Ada 5 tahapan siklus manajemen pendapatan daerah. Yang pertama adalah identifikasi sumber pendapatan. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah pendataan sumber-sumber pendapatan, termasuk menghitung potensi pendapatan. Identifikasi pendapatan pemerintah antara lain meliputi yang pertama adalah pendataan objek pajak, subjek pajak, dan wajib pajak. Yang kedua adalah pendataan objek retribusi, subjek retribusi, dan wajib retribusi. Yang ketiga pendataan sumber penerimaan bukan pajak. Yang keempat pendapatan lain-lain, pendapatan yang sah. Dan yang kelima pendataan potensi pendapatan untuk masing-masing jenis pendapatan. Yang kedua adalah administrasi pendapatan. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini antara lain yang pertama, penetapan wajib pajak dan retribusi. Yang kedua, penentuan jumlah pajak dan retribusi. Yang ketiga, penetapan nomor pokok wajib pajak dan nomor pokok wajib retribusi. Dan yang keempat, penerbitan surat ketetapan pajak daerah dan surat ketetapan retribusi. Tahapan yang ketiga adalah koleksi pendapatan. Koleksi pendapatan meliputi penarikan, pemungutan, penagihan, dan pengumpulan pendapatan baik yang berasal dari wajib pajak daerah dan retribusi daerah, dana perimbangan dari pemerintah pusat, ataupun sumber daya lainnya. Khusus untuk pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat digunakan beberapa sistem, di antaranya yang pertama adalah self-assessment system. Self-assessment system adalah sistem pemungutan pajak daerah yang dihitung, dilaporkan, dan dibayarkan sendiri oleh wajib pajak. Yang kedua adalah official assessment system. Official assessment system adalah pemungutan pajak yang nilai pajaknya ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini ditetapkan oleh gubernur, bupati, atau wali kota melalui penerbitan surat ketetapan pajak daerah dan surat ketetapan retribusi yang menunjukkan jumlah pajak atau retribusi daerah terhutang. Yang ketiga adalah joint collection. Joint collection adalah sistem pemungutan pajak daerah yang dipungut oleh pemungut pajak yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Masuk ke tahap keempat adalah pencatatan atau akuntansi pendapatan. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah pencatatan pendapatan ke dalam sistem akuntansi. Jadi setiap penerimaan pendapatan itu dibukukan ke dalam buku akuntansi yang berupa jurnal kas, buku pembantu, buku besar, dan penerimaan perincian objek pendapatan. Kemudian buku catatan akuntansi tersebut diringkas dan dilaporkan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu berupa laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Pada tahap yang kelima adalah alokasi pendapatan. Alokasi pendapatan ini adalah tahapan terakhir dari siklus manajemen pendapatan daerah, yaitu pengambilan keputusan untuk menggunakan dana yang ada untuk membiayai pengeluaran daerah yang dilakukan. Pengeluaran daerah meliputi pengeluaran belanja seperti belanja operasi dan belanja modal, serta untuk pembiayaan pengeluarannya meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal daerah, pembayaran hutang, dan pemberian pinjaman daerah. Bagian yang kedua yaitu mengenali sumber-sumber pendapatan daerah. Sebelum kita mengetahui apa saja sih sumber-sumber pendapatan daerah, kita perlu mengetahui bahwa pemerintah daerah perlu melakukan manajemen pendapatan secara baik dan efisien agar memperoleh pendapatan secara optimal. Maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengenali sumber-sumber pendapatan daerah. Sumber pendapatan daerah sendiri terbagi atas dua. Yang pertama, sumber pendapatan yang saat ini ada dan sudah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sumber pendapatan di masa yang akan datang yang masih potensial atau tersembunyi dan baru akan diperoleh apabila dilakukan upaya-upaya tertentu. Adapun sumber pendapatan daerah menurut ketentuan perundang-undangan Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terbagi atas 4. Yang pertama bersumber dari pendapatan asli daerah atau PAD. PAD sendiri bersumber dari yang pertama pajak daerah, yang kedua retribusi daerah, yang ketiga bagian laba pengelolaan aset daerah yang dipisahkan,
Dan yang keempat, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Yang kedua, berasal dari transfer pemerintah pusat. Berupa, yang pertama bagi hasil pajak, yang kedua bagi hasil sumber daya alam, yang ketiga dana alokasi umum, yang keempat dana alokasi khusus, yang kelima dana otonomi khusus, dan yang keenam dana penyesuaian. Yang ketiga, sumber pendapatan daerah berasal dari transfer pemerintah provinsi, yang berupa bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam, dan bagi hasil lainnya. Yang keempat, sumber pendapatan daerah berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah. Bagian 3, yaitu prinsip dasar manajemen penerimaan daerah. Ada 4 prinsip dasar yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam membangun sistem manajemen penerimaan daerah. Di antaranya yang pertama, perluasan basis penerimaan. Yang kedua, pengendalian atas kebocoran pendapatan. Yang ketiga, peningkatan efisiensi administrasi pendapatan. Yang keempat, transparansi dan akuntabilitas. Kita akan membahas prinsip dasar yang pertama, yaitu perluasan basis penerimaan. Perluasan basis penerimaan merupakan upaya pemerintah melalui kebijakan dengan cara memperluas sumber penerimaan. Memperluas sumber penerimaan dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu pertama, mengidentifikasi pembayar pajak atau retribusi dan menjaring wajib pajak atau retribusi baru. Kedua, mengevaluasi tarif pajak atau retribusi. Ketiga, meningkatkan basis data objek pajak atau retribusi. Dan yang terakhir, yaitu melakukan penilaian kembali atas objek pajak atau retribusi. Prinsip dasar yang kedua, pengendalian atas kebocoran pendapatan. Kebocoran pendapatan biasanya disebabkan oleh penghindaran pajak, penggelapan pajak, pungutan liar, atau korupsi petugas. Untuk mengurangi kebocoran pendapatan dapat dilakukan beberapa langkah seperti berikut ini. Yang pertama, yaitu melakukan audit secara rutin atau insidental. Yang kedua, memperbaiki sistem akuntansi penerimaan daerah. Yang ketiga, memberikan penghargaan yang memadai pada masyarakat yang mematuhi pajak dan memberikan sanksi atau hukuman yang berat kepada masyarakat yang tidak mematuhinya. Yang keempat, meningkatkan disiplin dan moralitas pegawai yang terlibat dalam pemungutan pendapatan. Prinsip dasar ketiga, peningkatan efisiensi administrasi pajak. Kenapa sih peningkatan efisiensi administrasi pajak itu diperlukan? Hal ini dikarenakan peningkatan dan efisiensi administrasi sangat mempengaruhi peningkatan kinerja penerimaan daerah. Ada 3 cara yang dapat dilakukan pemerintah dalam upaya efisiensi administrasi pajak. Antara lainnya, yang pertama, memperbaiki prosedur administrasi pajak sehingga lebih mudah dan sederhana. Yang kedua, mengurangi biaya pemungutan pendapatan. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan pihak ketiga seperti bank, kantor pos, koperasi, dan yang lainnya untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam membayar pajak. Prinsip dasar yang keempat atau yang terakhir yaitu transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas ini sangat berperan dalam pengendalian dan pengawasan sehingga dapat mengurangi kebocoran pendapatan dan menjadikan kinerja manajemen penerimaan daerah semakin baik. Agar transparansi dan akuntabilitas dapat dilaksanakan, diperlukan beberapa persyaratan, seperti adanya dukungan teknologi untuk membangun sistem informasi manajemen penerimaan daerah, adanya staf yang memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai, dan yang terakhir, tidak adanya korupsi sistematik di lingkungan entitas pengelola pendapatan daerah. Bagian keempat, manajemen pendapatan asli daerah atau yang biasa disingkat dengan PAD. Pada bagian keempat ini, yang pertama kita akan membahas mengenai manajemen pajak daerah. Pajak daerah memberikan kontribusi terbesar pada penerimaan pendapatan asli daerah.
pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Prinsip pajak daerah. Menurut Devas tahun 1989, ada 5 prinsip pajak daerah. Yang pertama, prinsip elastis. Pajak daerah harus memberikan pendapatan yang cukup dan elastis. Artinya, mudah naik, turun, mengikuti naik turunnya tingkat pendapatan masyarakat. Yang kedua, prinsip keadilan. Dalam prinsip keadilan ini, diperlukan pemerintah daerah menerapkan tarif pajak yang progresif untuk jenis pajak tertentu dan menerapkan perlakuan hukum yang sama bagi seluruh wajib pajak, sehingga tidak ada yang kebal pajak. Ketiga, prinsip kemudahan administrasi. Administrasi pajak daerah harus fleksibel, sederhana, mudah dihitung, dan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi wajib pajak. Prinsip yang keempat yaitu prinsip keterterimaan politis. Implikasi prinsip ini terhadap manajemen pajak daerah, perlunya pemerintah bekerja sama dengan DPRD dan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dalam menetapkan kebijakan pajak daerah dan sosialisasi pajak daerah. Prinsip kelima yaitu prinsip non-distorsi terhadap perekonomian. Pajak daerah tidak boleh menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian. Diusahakan jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan yang berlebihan sehingga merugikan masyarakat dan perekonomian daerah. Selanjutnya adalah manajemen pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. PKB dan BBNKB merupakan penyumbang pendapatan asli daerah terbesar bagi pemerintah provinsi, terutama kota besar dan padat penduduk seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan sebagainya. PKB dan BBNKB memiliki beberapa keunggulan, yaitu bersifat elastis, biaya pengumpulan relatif rendah, administrasinya mudah, tingkat kebocoran rendah, dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian daerah. Untuk meningkatkan penerimaan PKB, beberapa pemerintah provinsi melakukan kebijakan pemutihan biaya balik nama kendaraan bermotor. Selain itu, pemerintah juga menetapkan tarif pajak yang lebih tinggi untuk kendaraan mewah, kendaraan dengan bobot lebih berat, dan kendaraan yang tahun pembuatannya lebih baru. Tentunya, dalam upaya melakukan hal ini, pemerintah daerah terkadang menghadapi kesulitan. Kesulitan tersebut terkait dengan berfluktuasinya transaksi kendaraan bermotor di daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk melacak jumlah dan jenis kendaraan yang ada di daerahnya. Selanjutnya, manajemen pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. PBBKB adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor seperti premium, pertamax, solar, dan bahan bakar gas. Pajak ini memberikan keuntungan yang signifikan bagi daerah karena biaya pengumpulannya kecil sedangkan pendapatan yang diperoleh cukup besar. Maka dari itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan kerjasama dengan pihak Pertamina karena pajak ini dikumpulkan melalui Pertamina. Lalu ada juga manajemen pajak hotel dan restoran. Pajak hotel dan restoran mempunyai karakteristik yang sama. Sebelumnya, kedua jenis pajak ini merupakan satu kesatuan. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 kemudian dipisah. Keuntungan pajak hotel dan restoran adalah keduanya bersifat mengambang dan punya cukup kemampuan menghasilkan secara substansial. Pajak ini dinilai cukup adil dan relatif mudah untuk dihitung dan dikumpulkan. Ada juga manajemen pajak hiburan. Pajak hiburan merupakan pajak yang dikenakan terhadap orang atau badan penyelenggara suatu hiburan yang didapat, seperti live music, karaoke, bioskop, dan masih banyak lagi. Pajak hiburan dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Selanjutnya, manajemen pajak reklame. Manajemen pajak reklame yang perlu dilakukan pemerintah daerah adalah dengan melakukan sinkronisasi antara rencana tata ruang wilayah dengan tata ruang reklame. Hal ini dilakukan agar keberadaan papan reklame tidak mengganggu pemandangan dan keindahan kota. Lalu ada juga manajemen pajak penerangan jalan atau pajak listrik.
Bagi beberapa pemerintah daerah, pajak penerangan jalan masih menjadi primadona penyumbang PAD karena secara umum pajak ini bersifat mengambang dan relatif adil. Pengumpulan pajaknya juga relatif mudah karena ditarik melalui PLN bersama tagihan listrik. Lalu ada manajemen pajak parkir. Meskipun bagi kebanyakan orang pajak parkir belum tentu signifikan, tetapi untuk pemerintah daerah yang memiliki banyak pusat perbelanjaan dan pusat-pusat keramaian, jasa perparkiran mampu memberikan tambahan PAD yang cukup berarti. Pajak parkir berbeda dengan retribusi parkir. Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang berkaitan dengan pokok usaha maupun sampingan seperti supermarket atau mall yang menyelenggarakan parkir sendiri. Sedangkan retribusi parkir adalah pungutan yang dikenakan atas penggunaan tempat-tempat parkir di tepi jalan umum yang masih merupakan fasilitas milik pemerintah. Pemungutan pajak parkir dapat dilakukan dengan dua metode. Yang pertama self-assessment system, di mana wajib pajak menghitung dan menyetorkan pajaknya sendiri. Dan yang kedua ada official assessment system, yaitu pemerintah daerah perlu melakukan survei dan observasi terlebih dahulu untuk mengetahui potensi pajak parkir sesungguhnya sebelum mengeluarkan surat ketetapan pajak daerah. Ada juga manajemen retribusi daerah. Retribusi daerah pada umumnya sumber pendapatan penyumbang PAD kedua setelah pajak daerah. Terdapat 3 jenis retribusi daerah. Yang pertama, retribusi jalan umum, yang kedua, retribusi jasa usaha, dan yang ketiga, retribusi perizinan tertentu. Prinsip manajemen retribusi yang paling utama adalah perbaikan pelayanan. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan berbagai perbaikan sebagaimana halnya pajak daerah, seperti perluasan bisnis retribusi, perbaikan administrasi pemungutan retribusi. Lalu ada juga manajemen perusahaan daerah. Dalam kebanyakan kasus, kontribusi bagian laba perusahaan daerah belum memberikan andil yang cukup signifikan bagi peningkatan PAD. Untuk meningkatkan kontribusi perusahaan daerah terhadap penerimaan PAD, perlu dilakukan upaya peningkatan profesionalisme, efisiensi, profitabilitas, dan bahkan privatisasi perusahaan daerah. Dan ada juga manajemen lain-lain PAD yang sah. Pendapatan daerah yang berasal dari lain-lain PAD yang sah adalah hasil penjualan aset yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, komisi, potongan, keuntungan selisih kurs, pendapatan denda pajak dan retribusi, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan atas fasilitas sosial dan umum, dan yang terakhir adalah pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Dan materi yang terakhir adalah manajemen dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari dana APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepala daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dana perimbangan diklasifikasikan menjadi 3 bagian utama. Yang pertama dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Yang pertama adalah dana bagi hasil. Dana bagi hasil merupakan jenis dana perimbangan yang dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah dalam arti dapat mempengaruhi jumlah penerimaannya. Dana bagi hasil pada dasarnya terdiri atas 2 jenis, yaitu bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam. Yang kedua adalah dana alokasi umum. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum terdiri dari 2, yaitu dana alokasi umum untuk daerah provinsi dan dana alokasi umum untuk daerah kabupaten atau kota. Yang terakhir, dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus yang dimaksud adalah kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum dan kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.
Dalam keadaan tertentu, dana alokasi khusus dapat membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana tertentu untuk periode terbatas tidak melebihi 3 tahun. Dana alokasi khusus dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan usulan daerah yang berisi usulan kegiatan dan sumber pembiayaan yang diajukan kepada Menteri Teknis daerah tersebut. Bentuknya dapat berupa rencana suatu proyek atau kegiatan tertentu, atau dapat juga berbentuk dokumen, program, rencana, pengeluaran tahunan dan multitahunan untuk sektor-sektor serta sumber-sumber pembiayaannya. Terima kasih.